Video ini disponsori oleh Lingotop, Investor Merdeka, Tumen Barbershop, Carvelo, dan Bayransta. Halo semuanya, kembali lagi dengan investasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang template keuangan usaha sederhana. Jadi dalam video ini, kita tidak hanya menyediakan video, namun kita juga akan menyediakan template bagi para pelaku usaha, terutama yang terdampak pandemi COVID-19, untuk mencatat keuangan mereka. Jadi keuangannya bisa rapi ya. Oke, stay tune, kita langsung saja buka template-nya. Sekarang sebelum kita langsung praktek, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa ada proses pencatatan keuangan sederhana. Bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya ini kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah terjadinya transaksi. Nah, jadi proses yang pertama, setiap kalian melakukan usaha atau melakukan jualan dan lain sebagainya, tentunya akan terjadi transaksi. Transaksi itu bisa berupa kalian jualan barang atau kalian beli barang dan lain sebagainya. Nah, kemudian pemberian bukti transaksi. Ketika transaksi tersebut terjadi, tentu saja kalian akan menerima atau memberikan bukti transaksi. Nah, jangan lupa note nanti di bukti transaksi tersebut dikasih kode atau dikasih nomor. Nah, bagaimana cara penulisannya kita jelaskan nanti, oke? Nah, yang ketiga, terdapat analisis transaksi. Nah, apa maksudnya? Jadi, ketika ada transaksi, nanti kita harus mengklasifikasikan apakah transaksi tersebut termasuk penjualan, termasuk beban, termasuk utang kita, atau termasuk utang orang utang ke kita. Jadi, kita bisa mencatat dengan baik. Kemudian, yang keempat, pencatatan transaksi dengan template sederhana. Baru kita masuk ke proses mencatatnya. Dan yang terakhir yaitu pembuatan laporan keuangan yang sederhana juga ya tentunya. Jadi itu aja 5 proses pencatatan keuangan sederhana. Jadi kita langsung saja masuk ke bagian praktek. Oke, stay tune. Nah, sekarang saya memiliki beberapa contoh transaksi yang mungkin saja akan kalian hadapi selama menjalani usaha. Nah, sebelum kita masuk dan mempraktek satu persatu, saya ingin menjelaskan dulu di sini ada arti nomor klasifikasi. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, nanti kan kalian akan melakukan analisis transaksi. Nah, masing-masing transaksi tersebut memiliki klasifikasi, bisa penjualan, bisa beban, bisa utang kita. Utang kita ini adalah yang uang-uang yang kita ngutang ke orang, jadi kita harus bayar ke orang lain. Dan juga ada utang orang. Utang orang adalah orang yang utang sama kita. Nah, nanti di bukti transaksinya, di nota atau dan sebagainya kita bisa kasih nomor ya. Jadi kayak misalnya kalau penjualan yang paling pertama kasih X1. X1 itu artinya penjualan pertama, X2 itu penjualan kedua dan sebagainya. Begitu juga dengan beban dan utang dan piutang. Intinya huruf depannya X untuk penjualan, Y untuk beban, U untuk utang kita, dan P untuk utang orang. Oke, sebelum kita masuk ke praktek, kita lihat dulu sekilas bagaimana bentuk template pencatatan keuangannya ya. Nah, seperti ini dia. Nah, ini apabila kita masukkan ke Excel, kolomnya dia bakal seperti ini. Nanti kalian bisa download langsung template ini. Jika kalian menggunakan manual, kalian tinggal pakai buku tulis ya. Buku tulisnya kalian tinggal pisahin, kalian bikin garis-garis seperti ini, samakan saja. Jadi, nggak masalah mau pakai Excel ataupun pakai manual. Cuma bedanya nanti kalau kalian manual, mungkin nanti untuk ngitung jumlah cash sekarangnya, kalian akan pakai kalkulator. Sementara kalau di Excel kan, kalian bisa langsung menggunakan rumus ya. Jadi, untuk mencocokkan jumlah uang sekarang atau jumlah utang sekarang dan sebagainya itu kalian harus pakai kalkulator. Nah, ini untuk bulan Mei, kemudian untuk bulan Juni. Nanti kalau kalian ingin menambahkan lagi bulan-bulan selanjutnya, kalian bisa tinggal copy ya. Kalian duplicate. Nah, jadi seperti ini. Langsung kalian namakan saja bulan Juli contohnya ya. Ya, seperti itu. Terus bagian yang terakhir itu adalah laporan keuangan. Nah, nanti kita bisa isi satu persatu. Ini paling belakang nanti ya. Kita langsung masuk saja mencoba untuk praktek satu persatu. Oke. Nah, di sini kita punya 10 contoh transaksi yang akan kita gunakan. Kita langsung saja praktek satu persatu. Jadi seperti kita yang sebutkan sebelumnya, kita akan melakukan pencatatan ini melalui beberapa proses. Nah, di sini contoh pertama, nomor 1, transaksinya adalah masukin modal awal, misahin antara uang pribadi dan usaha. Ini maksudnya apa? Jadi ketika kalian berusaha, itu pastikan terlebih dahulu kalian memisahkan antara uang pribadi kalian dengan uang usaha kalian. Jadi biar nggak kecampur ya. Kenapa? Karena nanti kalau kecampur kalian bakal bingung antara uang kalian dengan uang yang lain. Dan jika kalian ingin melakukan analisis tentang perusahaan kalian, juga kalian akan mengalami kesusahan. Oleh karena itu,
pisahkan antara uang Anda dengan uang perusahaan. Oke, jadi di sini masukin modal awal misalnya antara uang pribadi dan uang usaha. Asumsikan modal yang Anda gunakan untuk berusaha adalah 1 juta rupiah. Nah, di sini ini nggak ada nomornya ya, karena transaksinya yang sekali yaitu hanya modal awal. Jadi nggak termasuk penjualan, nggak termasuk beban, nggak termasuk utang kita, dan tidak termasuk utang orang. Jadi kita masuk ke bulan Mei ini. Nah, ini karena jenisnya apa? Uang masuk dan itu bentuknya adalah cash. Kita masukkan ke uang cash di bagian uang masuk. Ini pemasukan ya. Nah, jadi dia tanggal 1 pemasukan senilai 1 juta ya. 1 juta. 1 juta ya. Keterangannya modal awal. Nomornya tidak usah dikasih karena nggak ada klasifikasiannya dia. Oke, itu saja untuk modal awal. Kalau misalnya modal awal 2 juta ya silahkan dimasukkan 2 juta dan sebagainya. Transaksi yang nomor 2. Oke. Nah, transaksi yang nomor 2 ini adalah beli masker dari UDX untuk dijual kembali. Mari kita analisis. Ketika kita membeli masker dari UDX itu klasifikasinya sebagai apa? Tentu saja karena kita beli masker itu klasifikasinya adalah sebagai beban. Jadi nanti nomornya itu Y1. Nah, untuk apa nomor ini? Nomor ini kalian bisa kasih di nota atau enggak misalnya dari nota yang diberikan oleh UDX ketika kalian membeli. Jadi kalian nggak bakal bingung lagi. Ini notanya ini untuk transaksi yang mana sih? Seperti itu. Jadi ketika kalian mendapatkan nota dari UDX, kalian kasih angka di atasnya sebelah kanan atas kalau bisa. Pokoknya di tempat-tempat yang bisa kalian lihat Y1. Jadi kalian nggak bakal bingung seperti itu. Nah, jadi kita tahu beban dia kodenya adalah Y. Nah, dan di sini Y1 ya karena dia transaksi yang paling pertama. Transaksi beban yang paling pertama. Ya, kita masuk ke sini. Karena dia adalah beban dan kita bayar menggunakan uang cash langsung, maka dia masuk di sebelah sini. Tanggal 1, pengeluaran senilai Rp500.000. Keterangannya adalah beli masker dari UDX. Oke, nomornya adalah Y1. Ini kalau di Excel kalian bisa rapiin ya. Jadi biar dia kelihatan semuanya. Ya, seperti itu aja, gampang, nggak ada susahnya. Oke. Nah, transaksi beban ini nggak cuma beli masker. Ini kalau contohnya beli masker, kalau Anda adalah reseller masker. Kalau misalnya kalian pengusaha yang membuat makanan kemudian dijual lagi, bisa saja beban ini adalah pembelian bahan baku dan lain sebagainya. Bisa juga beban ini apabila kalian ngambil uang sebagai bentuk gaji kalian. Bisa juga seperti itu. Kemudian beban yang lain, misalnya kalian bayar selebgram untuk melakukan iklan dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk beban. Jadi beban-beban kita masukkan di sebelah kanan, di sebelah cash apabila Anda membayar dengan cash dengan kode Y dan kemudian bertambah seiring banyaknya transaksi Y1, Y2, Y3, Y4 dan sebagainya. Oke, kita masuk ke transaksi yang selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi nomor 3. Transaksi nomor 3 adalah jualan ke Cherry sejumlah masker dengan jumlah Rp200.000. Nah, karena di sini penjualan, dia jenisnya penjualan ya. Penjualan itu memiliki nomor klasifikasi yaitu X. Nah, karena ini transaksi pertama dia X1, seperti itu aja. Nah, dan dia bayarnya cash. Nah, karena dia bayar cash, berarti ada sejumlah uang masuk di bagian cash di sini ya berarti ya, tanggal 1. Pemasukan senilai Rp200.000. Keterangannya jual masker ke Cherry. Nah, nomornya jangan lupa X1 dan nanti di notanya juga jangan lupa tulisannya X1 jika kalian memberikan nota ke Cherry. Ya kan nota ada 2 rangkap ya. Nanti kalian kasih ke Cherry-nya 1, kalian pegang 1. Nah, ada 2 rangkap, kadang-kadang juga ada 3 rangkap tergantung kegunaan kalian. Nah, yang paling sederhana ya 2 rangkap. Jangan lupa notanya disimpan ya karena akan memudahkan kalian untuk melakukan audit nantinya. Kita langsung masuk ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya, transaksi nomor 4, ini sama, jualan ke AI sejumlah masker senilai Rp500.000. Nah, penjualan juga jenisnya. Nah, ini karena dia penjualan kedua, nomornya X2. Dia hanya beda gitu ya, beda tanggal dan beda konsumen. Jadi tinggal dimasukkan ke sini karena dia uang cash yang masuk. Tanggal 2 senilai Rp500.000. Jual masker ke AI. Nomornya X2. Gitu aja. Gampang, nggak ribet. Oke? Transaksi nomor 5. Beli masker dari UDX untuk dijual kembali ngutang. Nah, ini sama seperti transaksi yang nomor 2 tadi ya. Tapi bedanya apa? Bedanya di sini kita belinya dengan cara utang. Nah, berarti jenis klasifikasinya adalah utang kita karena kita ngutang ke orang lain. Yang artinya apa? Nomor klasifikasinya U1. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngambil barang dikasih bukti ngambil ya atau
tanda kirim dan lain sebagainya, atau dia nggak ngasih, kalian bikin bukti sendiri, nanti ditulis di bukti tersebut di kertasnya itu U1, jadi kalian nggak bingung. Oke? Nah, jadi kita masuk ke sini. Nah, di sini kan uang yang masuk, uang yang keluar itu nggak ada, karena kita ngambilnya itu adalah utang. Jadi kita masuknya nggak di cash, tapi di bagian utang piutang, yaitu di sebelah utang kita. Nah, ini transaksi terjadi pada tanggal 3, senilai 500.000. Berarti tanggal 3, utang kita 500.000 rupiah, keterangan beli masker di UDX ngutang. Nah, sudah dibayar apa belum? Karena belum, kita kosongin aja. Nomornya U1. Oke, seperti itu aja. Gampang, simple. Next, kita masuk ke transaksi berikutnya. Oke, transaksi nomor 6. Jualan ke Mita sejumlah masker belum dibayar. 700.000. Nah, di sini, ini bukan utang ya. Ini utang ya. Utang orang. Nah, kita jual sejumlah masker. Ini sama kayak transaksi nomor 3 sama 4. Tapi bedanya, dia nggak bayar langsung, dia ngutang ke kita ya. Jadi di sini jenis klasifikasi adalah utang orang, bukan utang orang karena orang tersebut ngutang ke kita. Jadi nomornya adalah P1. Nah, kalau kalian ngasih bukti transaksi ke Mita, kalian silahkan tulis P1 di bagian atas kanan. Oke, biar nggak bingung nantinya. Kita masuk ke sini. Ini transaksi terjadi pada tanggal 4, senilai 700.000. Berarti tanggal 4. Di sebelah kanan ya, di sebelah utang piutang, karena dia nggak cash tapi dia ngutang ke kita. Berarti tanggal 4, utang orang senilai 700.000. Artinya apa? Orang tersebut memiliki harus bayar ke kita senilai 700.000. Masih dia ngutang ke kita ya. Nah, keterangannya jualan masker ke Mita, ngutang. Jadi dia ngutang ke kita ya. Nah, udah dibayar apa belum? Belum. Nah, ini nomornya P1. Oke. Jadi si Mita masih punya bond ke kita senilai 700.000. Itu aja, nggak usah ribet. Transaksi berikutnya nomor 7, Mita bayar piutang masker yang belum dibayar senilai 700.000. Nah, ini artinya apa? Mita itu kan ketika tanggal 4 dia beli masker ke kita. Utang ya. Sekarang tanggal 5 dia bayar utang tersebut senilai 700.000. Nah, di sini klasifikasinya adalah pembayaran utang orang. Nah, note di sini nomornya sama dengan sebelumnya. Artinya apa? Kita langsung praktek aja ya. Ini nomornya sama P1. Kok sama sih nomornya P1? Padahal kan ini transaksi yang berbeda. Kita langsung masuk aja ke bagian sini. Nah, pertama-tama berarti ada uang yang masuk di sini. Uang masuk berarti dia bentuknya adalah uang cash. Tanggal 5. Jadi pada tanggal 5 ada uang cash masuk senilai 700.000 rupiah. Nah, ini jual masker ke Mita. Dia P1. Artinya apa P1 ini? Ini artinya pada tanggal 5 uang 700.000 ini sumbernya adalah dari penjualan yang sebelumnya di Mita itu ngutang ke kita. Jadi P1 ini sama P1 ini sama. Jadi ini sumbernya itu dari sini. Nah, sekarang setelah kita tulis ini kita tinggal tulis dibayar sudah. Seperti itu aja. Simple. Jadi ini loh Mita bayar 700.000 kok dia P1. Oh, artinya dia dulunya ngutang artinya. Ini penjualannya nggak langsung. P1 itu yang mana dulu ini? Dia ngutangnya pada tanggal 4 sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita nggak bakal bingung buat mencoba untuk menganalisis transaksi satu persatu ya, sumber uang kita tuh dari mana sih gitu. Jadi kita tahu sumbernya uang tersebut datangnya dari mana gitu. Nah, kita juga bisa tahu dia bayarnya berapa lama sih. Oh, saya dia nunggaknya cuma 1 hari karena tanggal 4 besoknya langsung udah dibayar. Jadi kodenya sama di AP1. Transaksi berikutnya pada tanggal 6, transaksi nomor 8, bayar utang ke UDX untuk pembelian masker tanggal 3. Nah, pada tanggal 3 kan kita beli masker dari UDX ya, cuma kita masih utang. Nah, sekarang kita mencoba untuk membayar utang tersebut. Nah, ini juga kodenya sama juga U1. Jadi teorinya, logikanya itu sama seperti transaksi yang pada tanggal 5 yang transaksi nomor 7 ini ya. Bagaimana prakteknya? Kita langsung saja. Nah, jadi di sini pada tanggal 6 ya. Tanggal 6 terjadi pengeluaran sejumlah 500.000 rupiah. Keterangannya beli masker dari UDX. Nomornya adalah U1.
U1 ya, bukan A. U1. Nah, di sini kita tinggal rubah jadi sudah dibayar. Dibayar sudah. Nah, artinya apa? Beli masker ini adalah untuk membayar utang kita atas transaksi yang bernomor U1 atau utang yang ini pada tanggal 3 tersebut. Jadi kita tahu, oh ini kita dulu ngambil masker, utang loh pada tanggal 3 dengan nomor transaksi U1. Nah, nanti kan kelihatan juga gitunya, apa namanya, di notanya, oh U1 kayak gitu. Kalau misalnya kalian dikasih lagi nota dari UDX itu di nota di bagian atasnya juga ditulis kodenya U1. Nah, yang tadi juga yang masker Kemita ini kalau kalian memberikan lagi bukti dia udah bayar utang tersebut, nomor transaksinya juga sama P1. Jadi sama seperti sebelumnya ketika dia masih ngutang ke Anda, seperti itu ya. Transaksi berikutnya, transaksi nomor 9 pada tanggal 7, beli masker dari UDX untuk dijual kembali, ngutang. Nah, ini sama ya, kita ulang lagi, tapi kali ini nanti nggak bakal dibayar ya, karena kita udah tutup buku ya, istilahnya seperti itu. Nah, jadi kita langsung masuk aja. Pada tanggal 7, jumlahnya 500.000. Jadi ada kita ngutang ke orang pada tanggal 7, sejumlah 500.000. Keterangannya, beli masker di UDX ngutang. Udah dibayar belum? Nomornya U2. Gitu aja. Simple. Oke, tapi belum dibayar. Oke. Next, transaksi berikutnya, transaksi terakhir nomor 10, jualan ke April sejumlah masker belum dibayar. Nah, ini sama seperti transaksi sebelumnya, cuma ini sebelum belum dibayar sampai kita tutup buku ya. Kita asumsikan seperti itu. Jadi ini 700.000 pada tanggal 7 juga ya, tanggal 7, tanggal 8. Tanggal 8 senilai Rp700.000 ke April ya. Jualan masker ke April, utang udah dibayar belum, nomornya P2 ya, seperti itu. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya, loh ngapain sih kita nyatetnya ribet gitu, ada nomornya dan lain sebagainya. Nah, ini akan sangat berguna sekali apabila kita nanti akan melakukan pembuatan laporan keuangan. Ini akan saya bahas setelah ini mungkin ya. Oke, jadi tetap stay tune. Saya akan menjelaskan bagian berikutnya.